Ya, analisa usaha tadi ya, maksudnya mulai dari dia produksi sampai hasilnya. Oke, ready segmen 2 kamera roll 3 2. Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di program ini Nawa Infotainment dan Wajah, dan kita masih dengan, kalau sekarang ini bukan politisi lagi, petani porang. Oke. Nah, seperti yang kita janjikan tadi nih, Kanda mau bertanya nih Kanda, bagaimana cara memulai untuk menjadi petani porang? Nah, untuk memulai ini sangat gampang. Apalagi ini bicara di seluruh Sulawesi Selatan. Kalau di daerah Selayar, Bulukumba, Sinjai, Bantaeng, Takalar, Goa, di beberapa daerah ketinggian itu, kalau di Bulukumba dia Gantaran Pindang, kalau di Sinjai, Sinjai Barat. Nah, orang ini tumbuh liar. Nah, kalau untuk memulai ya tidak terlalu sulit. Cukup di sana banyak bibitnya di hutan atau di perkebunan di bawah pohon karet, di sana banyak bibitnya, bisa dicari. Kemudian kalau pun susah mencari, untuk bibit yang berkualitas kami sudah siapkan di Kabupaten Sidrap dengan bibit yang berkualitas. Dan untuk memulai memang seperti yang saya lakukan di Kabupaten Sidrap itu, dan di bulan lalu saya diundang Bupati Pangkep untuk pergi menanam di 2 kecamatan, Kecamatan Tondon dan Kecamatan Baloci, dan kebetulan saya undang Pak Menteri Pertanian juga untuk sekaligus datang menanam 1000 hektar tanaman porang di Kabupaten Pangkep, yang memang di Kecamatan Baloci dan Tondon itu dia tumbuh liar di sana. Nah, saya tinggal datang mengajari, mengedukasi masyarakat bagaimana melakukan budidaya porang ini secara modern. Nah, jadi kalau mau mulai, kalau belum paham dan belum mengerti hulu budidayanya, ya kami bisa mengundang ke Kabupaten Sidrap, tepatnya di perkebunan Sekolah Porang Semangat Milenial, bisa datang ke sana, dan tim kami mengajari lewat sekolah porang yang dilakukan secara gratis. Jadi mulai edukasi dari awal sampai panen itu diedukasi. Dan di sana pun juga, ya kenapa dilakukan secara gratis, karena memang niat saya sebagai wakil ketua DPR, saya harus punya terobosan ini bisa bermanfaat betul untuk masyarakat. Nah, silahkan para pemirsa ini Nawa dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang mau datang, silahkan di sana. Mau dia pagi, siang, bermalam pun boleh. Kami siapkan akomodasi dan semuanya kami siapkan dengan gratis. Dan bukan hanya orang Sulawesi Selatan yang di sana, tapi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, di sana kita diajari bagaimana mengurus budidaya porang ini sama dengan orang mengurus padi dan jagung, supaya hasilnya bisa bagus. Ada dari proses tanam sampai panen itu butuh waktu berapa lama? Nah, musim tanam porang itu di Sulawesi Selatan dimulai di bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, porang ini ditanam tergantung dari kondisi daerah. Kalau di Goa, Pangkep, Maro, Sinjai, Bulukumba biasanya menanam bulan 10. Kalau Sidrap ke bawah itu menanam di bulan 8 dan 9, tergantung hujannya. Nah, porang ini bagusnya ditanam sebelum musim hujan tiba. Dan umurnya anggaplah ditanam bulan 10, bulan Oktober, maka dengan menyiapkan bibit yang bagus. Bibit porang itu ada 3 jenis. Satu bibit katak namanya, yang berasal dari buah atasnya. Yang kedua dari umbi, yang ketiga dari spora.
Nah, kalau kita menanam katak di bulan 10, maka dia akan tumbuh di bulan 11. Lalu berhitung di bulan 12, 13, 14, bulan 10, 11, 12, 1, 2. Nanti di bulan 2, umur 5 bulan, orang ini sudah persiapan mulai panen, bulan ke-5. Tapi panennya bukan dari buah umbinya, tapi buah kataknya. Jadi buah katak, jadi kita di umur 5 bulan sudah mulai panen. Kemudian panen katak berturut-turut 3 bulan. Anggaplah tadi bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bulan 4, 3, 4, 5 panen katak 3 bulan berturut-turut. Lalu kemudian bulan 5 itu panen umbi. Umurnya dia 8 bulan. Nah, tapi bulan ke-5 sudah mulai panen katak. Nah, katak ini lumayan mahal sekarang. Itu sampai 350.000 kilo untuk ditanam lagi. Nah, di umbinya sekarang harganya sekitaran 7.000 per kilo. Nah, berarti umurnya 8 bulan. Kemudian ya bibitnya terserah. Yang saya rekomendasikan bibit umbi dan bibit katak. Nah, masa panen katak 5 bulan. Kemudian masa panen umbi 8 bulan. Nah, terus dengan hasil yang diperoleh itu, kalau dalam 1 hektar kita bisa menanam 30.000 pohon atau 40.000 pohon, maka kalau kita menanam 40.000 bisa menghasilkan 1 kilo 1 pohon. 1 kilo 1 pohon berarti sekitar mendapatkan 40.000 kilo, sama dengan 40 ton. Nah, kalau 40 ton kali berarti kita bisa mendapatkan hasil sekitar 280 juta per hektar selama umur 8 bulan. Nah, biaya produksi, nah, selama diurusi secara intensif, mengurusi yang saya ajarkan ke masyarakat bagaimana mengurus ini secara intensif dengan mengeluarkan biaya produksi benih misalnya sekitar 70 juta benihnya, kemudian biaya pengolahan tanah sekitar 10 juta, kemudian biaya pemeliharaan sekitar 10 juta, berarti biaya produksinya 90 juta. Dikurangi tadi hasilnya 280, berarti mampu menghasilkan bersih 190 juta per hektar dengan populasi sekitar 40.000 pohon. Nah, tergantung modal yang disiapkan. Modal yang disiapkan ya kalau hanya 10.000 berarti sedikit juga hasilnya. Kalau hanya 20.000 pohon, 30.000 atau 40.000. Tapi maksimal sekali itu 40.000. Maksimal 40.000 dan hasilnya juga besar. Nah, analisa usaha tani ini pasti berbeda dengan komoditi lain. Ini saya menghitung rendah harganya dengan harga 7.000. Nah, jadi masyarakat Sulawesi Selatan yang penonton ini Nawa yang punya keinginan, apalagi di tengah pandemi sekarang ini, orang ada di kota, kerjaan agak susah, kemudian banyak orang dirumahkan. Nah, terkhusus anak-anak muda yang saya banyak dorong bagaimana memanfaatkan lahan tidur untuk memaksimalkan. Mengurus pertanian di era sekarang ini, di era pandemi adalah usaha yang tepat. Tapi harus betul-betul diurus secara intensif. Dilakukan pertanian secara modern. Tidak boleh digampangkan. Dan kalau menghitung angkanya bagus, cuman mengurusnya harus juga bagus. Tidak boleh hanya membayangkan hasil tapi tidak mengurus. Cuman bedanya
Kalau petani dan pejabat itu, Ya. kalau petani ya hitam seperti saya, dan hasilnya juga insya Allah bagus. Baik. Ya. Baik. Kita masih akan berbincang bukan ya, tapi kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Habis ini kita akan bincang-bincang bersama Kanda soal pemasaran porang. Bagaimana memasarkan porang? Mungkin Anda sudah berpikir nih. Habis ini kita mau tanam porang. Pemasarannya bagaimana? Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Nawa Info Time Menjaga aja.